Selamat hari Minggu, Ibu Bapak yang terkasih dimanapun berada. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Marilah kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 18 bait pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Amin. Jemaat duduk. Nats pembimbing, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 16 sebagai berikut. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 18 bait ketiga, Allah hadir bagi kita. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hukum kasih, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah
mengaku dosa kita, mari kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tidak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari PKJ 39 bait pertama, jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan syukur. Berita anugerah hari ini diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam satu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10 yang berbunyi demikian. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari PKJ 39 bait ketiga. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus,
sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kami undang bangkit berdiri. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat 1 sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari nyanyian PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kami undang bangkit berdiri. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan bernyanyi Di Hatiku Ya Yesus.
Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur kalau Engkau selalu mau mengisi hati kami dengan kuasa firman-Mu, dan kami membuka hati untuk firman-Mu, supaya Tuhan kami menjadi jemaat yang setia, jadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang berkomitmen mendengar firman dan melakukan firman, supaya kami bertumbuh. Dan biar ya Tuhan lewat firman yang Kau taburkan, kami tidak punya berhala di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semua roh jahat yang mengganggu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara, kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat saudara? Saya bacakan ya. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah dan hidup, dan Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anak-anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara, tema hari ini adalah pekabaran Injil menolak berhala. Ya. Jadi saudara-saudara, apa itu sebenarnya berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan Allah kita. Itu berhala. Ya. Jadi banyak macamnya. Kalau kita juga sangat cinta uang, ya berhala kita itu adalah uang. Kalau kita sangat menyintai anak kita lebih daripada Allah, itu juga berhala. Ya. Nah, saudara-saudara, maka Allah uji Abraham. Abraham, ambil anakmu yang kau cintai itu persembahkan kepadaku di gunung Horeb. Karena Allah pengen melihat apakah Abraham memberhalakan Ishak anaknya. Tetapi Abraham tidak. Abraham tetap mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Ya. Hobi kita pun bisa jadi berhala, saudara.
Ketika hobi kita sudah mengalahkan panggilan pelayanan kita, ketika hobi kita sudah lebih membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, itu sudah jadi berhala, ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana sekarang kita menyaksikan jemaat di Tesalonika, ya. Bagaimana Paulus itu mengucap syukur atas pertumbuhan iman mereka, atas kesungguhan mereka mengikut Yesus, terima Tuhan Yesus, terima firman. Ini luar biasa, bahkan dalam tekanan yang berat pun dia tetap menerima firman Tuhan, ya. Maka saudara, kalau jadi pelayan Tuhan jangan ambek-ambekan. Itu nggak baik, ya. Kalau saudara punya beban, dapat sindiran, dapat makian, itu berkat. Ya, salib itu harus dipikul sampai saudara jadi pemenang. Bukan ditinggalkan salibnya. Ya, baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini Paulus katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi Paulus, ya, dan juga Silvanus, Timotius mengucap syukur atas jemaat Tesalonika yang bertumbuh, ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Lihat saudara, ya, di situ ada beberapa poin, ya. Iman, usaha kasih, ketekunan, pengharapan kepada Yesus. Dia bertumbuh, dia begitu kuat, dia begitu dalam dengan Tuhan. Luar biasa, ya. Dan saudara-saudara, dikatakan di sini juga bahwa kamu, ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi apa yang diajarkan oleh Paulus dilakukannya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan dilakukannya. Ini luar biasa, saudara. Dan ini sebenarnya gaya hidup Kristen harus seperti itu. Jangan dengar firman tapi nggak melakukan. Ya, ngomong kasih tapi kita nggak punya cinta kasih. Ini repot, ya. Tuhan menghendaki apa yang difirmankan dilakukan, ya. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang bertumbuh adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan berteori tentang firman. Kalau berteori firman Tuhan terus kita jadi ahli Taurat. Cuman pintar firman tapi nggak hidup dikendalikan oleh kuasa firman. Nah, jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, dia bergerak dengan kuasa firman. Ini luar biasa. Sehingga dampaknya apa? Dia itu mempunyai pengaruh yang besar sehingga firman Tuhan, Injil itu sampai berkembang ke Makedonia dan Akaya dan bangsa-bangsa sekitar. Ini luar biasa. Berarti mereka memberitakan Injil kerajaan Allah. Mereka tidak diam, saudara. Ini luar biasa, ya. Dan itu yang membuat banyak orang kemudian apa, saudara? Meninggalkan berhala. Ya. Berhala yang di sini, saudara, pembatasannya mungkin masih nyembah patung, nyembah pohon, ya, masih dinamisme gitu, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Indonesia juga, saudara-saudara, itu banyak sekali orang terikat sama berhala, walaupun udah Kristen, ya. Karena apa? Memang di semua suku-suku bangsa Indonesia ini masih terikat sama hal-hal kayak gitu. Ya, maka kalau mau datang ke Jakarta dari daerah tertentu, wah, dia harus punya ikat pinggang, ya, yang dapat dimantrain. Ikat pinggangnya ada batunya lah, ada bacaan mantra, ya, supaya katanya apa? Kalau orang lihat dia segan, kalau orang lihat dia jadi hormat, ya, di situ ada bacaan-bacaan mantranya, ya kan? Nah, itu juga berhala, saudara. Jadi dia nggak terikat sama Tuhan, dia terikat sama kain yang diikat itu, saudara. Ada juga yang pakai batu cincin, katanya kalau pakai batu cincin ini, wah, orang takut, ya, dan sebagainya. Diisi, saudara, sama setan batu cincinnya itu, ya. Ada yang dengan sengaja dimandiin, makan air kembang, macam-macam, saudara, supaya punya ilmu kebal. Jadi dia nggak percaya sama Allah, dia percaya sama ilmu kebalnya, saudara. Itu pun berhala, ya. Dan banyak macam-macam berhala, ya. Nah, ada juga, saudara, yang mungkin keris dikeramatin. Ya, keris itu dimantrain, dikasih air kembang setiap hari Jumat, macam-macam, saudara, ribet, saudara, ya. Giran gak dimandiin tuh kerisnya, setannya nyerang dia, saudara, ya. Tapi kalau Tuhan kita baik, ya, Tuhan kita nggak menuntut apa-apa. Tuhan kita cuma minta kita setia saja, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu saja, nggak ada yang lain, ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi
Tuhan Yesus Kristus, menjadi suatu pertanyaan. Mengapa kita harus menolak berhala? Karena pertama, saudara-saudara, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Nggak bisa Yesus bersatu bergaul sama setan, nggak bisa. Karena firman mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Kalau Yesus sudah kita terima, kita harus tolak kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk manifestasinya, termasuk berhala tadi. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, kita tahu bahwa kita baca dulu saudara mengenai gelap dan terang. Dari Lukas 11, saya akan bacakan. Matius, Markus, Lukas. Lukas pasal yang ke-11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya. Jadi kalau kita sudah terima Yesus, nggak boleh lagi kita terima kegelapan, nggak boleh lagi kita punya mantra, nggak boleh lagi kita punya jimat-jimat, ya, nggak punya segala sesuatu kita berhalakan, udah nggak boleh. Yang kita tinggikan hanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kita layani hanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kita banggakan hanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kita sembah hanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Yang kita dengarkan hanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu saja. Firman Tuhan dengarkan, lakukan, saudara pasti bahagia. Ya. Firman Tuhan dengarkan, lakukan, pasti mujizat terjadi. Ya. Kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen gak bertumbuh karena apa? Sekali lagi, cuman dengar firman. Bertahun-tahun cuma dengar firman di gereja, pulang udah. Dia gak belajar mengeterapkan, menanamkan firman itu, memetraikan di dalam kehidupannya. Dan mempraktekkan, tidak, saudara. Akhirnya puluhan tahun di gereja, sifatnya tetap jelek. Karakternya tetap jelek. Maka kita harus belajar mengalahkan kedagingan. Laksanakan firman. Pasti saudara bahagia. Saya percaya kalau setiap anggota rumah tangga melakukan firman, ada sukacita, ada cinta kasih, ada kuasa, ada damai, ada berkat-berkat, ada keberuntungan, ada hal yang baik. Baru kita bisa bilang rumah kita adalah surga. Ya, di bumi seperti di surga. Karena apa? Sekeluarga manggil Tuhan. Tapi kalau di dalam keluarga masih pegang berhala, saudara percayalah, ribut mulu itu rumah tangga, panas mulu bawaannya. Saudara-saudara, saya bergerak dalam masalah pelayanan pelepasan, ya. Banyak orang yang setelah kita layani, kita bimbing sampai dia mengalami pertobatan, dia bilang begini, Pak Pendeta dulu, Pak Pendeta, kalau saya masih pegang itu ilmu-ilmu saya, jimat-jimat saya, lihat istri saya pengen tempelengin aja, kata Pendeta. Istrinya ditempeleng, anak-anaknya dipukul, tapi sekarang dia jadi pribadi yang lembut, pribadi yang penuh dengan kasih. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja, berhala tidak ada lagi di dalam kehidupannya. Ikatan kuasa jahat tidak ada lagi. Pasti dia bahagia. Itu, maka jauhkan segala berhala, ya kan? Baik, saudara-saudara, saya akan bacakan lagi dari 1 Yohanes 1 ayat yang kelima di belakang, saudara-saudara. Bukan Injil Yohanes ya, tapi 1 Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Nah, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yaitu Yesus, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita sudah bergaul sama Allah Bapa dan Roh Kudus, bergaul sama firman, kita udah gak jijik melihat berhala, saudara. Hati kita menolak, karena apa? Roh Kudus yang di dalam diri kita menolak, saudara. Menolak. Ya. Jadi melihat benda itu aja kita nggak suka. Nah itu. Karena apa? Karena rohnya bertentangan. Saudara, saya pernah dikasih keris, saudara. Dibawain orang keris. Ya, dibilang Pak Pendeta, kita mau kasih keris buat Bapak. Katanya gitu. Wah, ini keris harganya mahal gini-gini. Ini begini-gini. Saya bilang maaf, saya nggak bisa terima ya, maaf. Saya udah punya keris. Katanya. Oh, Bapak punya keris juga? Iya. Kristus, saya bilang gitu.
Ini benda kalau di rumah saya hilang, dia kabur, nggak tahan sama Kristus saya bilang itu. Lu bawa pulang aja. Bener saudara, itu dibawain. Dia pakai pakaian yang waduh udah kayak dukun aja. Saya bilang saya pulang. Ya, malah nggak saya kasih ongkos dia. Kalau dia bawa ketupat saya kasih ongkos sama saudara-saudara. Bawa keris jimat-jimat kayak gini, saya tolak di dalam nama Yesus. Saya sentuh juga enggak. Dia suruh pegang, saya nggak mau. Ini pengalaman saudara. Ada seseorang yang melayani Tuhan. Suatu hari, ya, dia dititipin benda-benda pusaka katanya. Karena katanya keluarga dekat saudara-saudara, diterima tuh. Benda itu diterima, ditaruh di rumahnya. Walaupun cuma nginep beberapa minggu atau bulan. Apa yang terjadi saudara? Mata hamba Tuhan itu buta saudara. Betul, dia lama-lama rabun-rabun buta, saya meninggal. Aduh, saya kecewa sekali. Makanya nggak boleh saudara-saudara kita dititip-titipin kayak gitu aja nggak boleh, apalagi make, apalagi nerima. Berarti saudara mengizinkan iblis tinggal di rumah saudara. Itu menyakiti hati Tuhan. Ini saya bukan dongeng saudara, ini kisah nyata saudara. Saya nggak mau bikin dongeng-dongeng di atas mimbar, ya. Nah, itu suatu fakta, ya. Jadi jangan kalau dititipin sama siapa kek, itu orang tua saya, mau orang tua kek, mau nenek moyang kek, siapa kek, tolak, jangan, nggak bisa. Opung aku nggak bisa nerima gini-ginian. Aku dari pengikut Yesus. Titipin aja ke tempat bagian penitipan barang di mana aja. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kenapa saudara? Kita nggak boleh terima berhala, karena bertentangan dengan firman Tuhan. Kita buka saudara dari kitab Keluaran. Ini luar biasa, ya. Keluaran pasal yang ke-20. Ini mula-mula Musa dikasih firman nih, ya kan? Mulain kita baca di ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Sudah dapat saudara? Saya bacakan ya. Ayat ke-4. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Luar biasa saudara. Mau diberkati atau mau dikutuk? Kamu kutuk, pegang berhala, pasti terkutuk. Mau berkat, pegang firman Tuhan, pasti diberkati. Simple aja saudara. Ya, jangan menyembah. Karena berhala itu otomatis disembah saudara. Nggak bisa itu berhala digeletak-geletakin aja. Dijaga di tempat yang terhormat, dikasih menyan, dimanta-mantrain, dimandiin. Aduh, jangan mau saudara. Lebih baik ambil firman, air hidup itu, dan kita mandi firman Tuhan setiap hari. Woi, yang sakit disembuhkan, yang kecewa tidak ada kecewa lagi ya. Yang sedih menari-nari, yang miskin diperkaya, yang buta melihat. Jangan yang melihat jadi buta. Itu pegang berhala jadi susah. Dan yang kedua saudara-saudara, ini pengalaman banyak dari orang yang mengaku kepada saya, ya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, dulu waktu saya masih pegang-pegang jimat Pak Pendeta, opo-opo, ya. Aduh hidup saya susah banget, usaha gagal mulu, ribut mulu, rumah tangga nggak ada kerukunan, saya capek Pak Pendeta. Tapi setelah saya lepas dari itu dan mengikatkan diri saya sama Tuhan, doa saya banyak dijawab oleh Tuhan. Usaha saya berhasil Pak Pendeta. Itu bukan omong kosong saudara. Benar, orang yang menghargai Tuhan akan dihargai. Orang yang berpegang pada firman Tuhan dan juga meninggikan firman Tuhan akan diberkati. Itu otomatis gitu loh. Dan Tuhan sanggup memberikan kelimpahan walaupun dalam kondisi krisis moneter seperti ini. Ya, karena apa? Justru Allah kita menjawab krisis. Ya, Allah kita tidak pernah krisis. Allah kita tidak pernah mengalami kesulitan apa-apa. Cuman anak Tuhan susah percaya, itu problemnya. Minta iman saudara, minta iman yang supranatural, supaya saudara bisa melihat orang yang tidak bisa lihat. Ini luar biasa. Ya, kita bisa melihat Yesus tersenyum. Kita bisa melihat berkat sedang dicurahkan. Dia sedang membuat suatu pemetaan yang luar biasa buat kita. Maka hindari berhala, karena berhala itu membuat saudara putus dari berkat-berkat Tuhan. Ya.
Karena apa saudara? Ketika saudara pegang berhala, pegang jimat-jimat, opo-opo dan sebagainya, saudara sedang dibawa iblis ke padang gurun yang kering. Tetapi ketika saudara mengangkat Yesus jadi gembala yang baik, saudara sedang dibawa oleh Tuhan ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ini bukan teori saudara, ini bukan slogan, ini bukan hoak, ini suatu fakta ya dan amin. Ketika orang berpegang pada firman Tuhan, dia melihat keajaiban-keajaiban, dia melihat pertolongan-pertolongan, dia melihat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Luar biasa ya. Maka Sarah waktu usianya udah tua bisa melahirkan anak. Luar biasa ya. Elizabeth juga seperti itu. Baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat saudara, Allah kita itu Allah yang pencemburu. Kenapa dia cemburu? Karena dia yang paling berkuasa, dia yang paling top, dia yang paling hebat. Kenapa kita minta tolong sama berhala yang kuasanya terbatas? Padahal Allah kita kuasanya tidak terbatas, kedahsyatannya tidak terbatas, kekayaannya tidak terbatas. Ya, tapi kita datang kepada yang terbatas. Misalnya, itu Allah pasti ngamuk saudara-saudara. Jangan coba-coba, apalagi kayak saya pendeta begini nih, nabur-nabur firman, tahu-tahu saya pegang-pegang berhala, terkutuk ke keluarga saya. Betul saudara, jangan coba-coba, maaf ya kalau hamba-hamba Tuhan masih megang-megang begitu. Bertobat buru-buru, ngaku dosa, minta pelayanan pelepasan dan pendeta. Ya, karena itu bahaya saudara, bahaya. Dan ketika kutuk Tuhan datang, nggak ada yang bisa nolong saudara. Kalau iblis kutukin kita, kita punya penolong, namanya Yesus. Dahsyat, nggak berani iblis. Kutuk itu nggak bisa menyentuh keluarga kita, karena keluarga kita keluarga yang diberkati. Amin. Keluarga kita keluarga yang diberkati, luar biasa. Nah saudara-saudara, sekali lagi, karena dengan berhala itu justru berita pekabaran Injil berhenti. Bagaimana mau jalan berita pekabaran Injil? Gak bisa, karena gak ada kuasa yang mengalir dari orang itu ketika dia mendua hati. Allah kita gak mau diduakan saudara-saudara. Gak usah Allah kita, saudara jadi suami mau gak diduain? Atau punya istri diduain, dimadu, gak ada yang mau saudara. Ya, sakit hati kita. Apalagi Tuhan yang harus disembah dimuliakan, atau kita membelakangi dia. Allah itu marah saudara-saudara. Dia tuh pencemburu, cemburu banget dia. Benar. Karena apa? Kurang apa kita dikasih sama Tuhan? Dosa kita nggak dihitung. Ya, diselamatkan oleh kematian Yesus. Terus kita membelakangi dia. Itu nggak baik saudara. Saya percaya yang mendengarkan khotbah ini udah nggak mau lagi mau berhala-berhala. Ya. Karena saya percaya saudara cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ya, kalau saudara lepas berhala, saudara baru bisa nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Mantap, ya kan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai mati dan sampai diangkat ke surga, dapat istana. Luar biasa. Dapat tempat yang paling mewah di surga. Luar biasa. Itu warisan kita. Bukan kutuk, bukan kemiskinan, bukan kesusahan. Karena Allah tidak pernah punya rencana itu. Kalau kita pun susah, kita berdoa dibebaskan oleh Tuhan. Ya, baik. Dan sekali lagi saudara, hanya orang yang kudus yang tidak terikat pada berhala yang dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hanya orang yang kudus yang hanya berpegang pada firman Tuhan yang bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena apa? Kuasa iblis nggak ada lagi. Luar biasa, nggak ada penghalang lagi saudara. Ya. Maka layanilah Tuhan Allahmu dan tinggalkan semua berhala. Karena berhala hanya mendatangkan kutuk, tetapi firman Tuhan mendatangkan berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya, bukan berhala, tapi Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku.
Saudara, kita berdoa. Bapa, jamah seluruh anak-anak-Mu, jamah seluruh hamba-hamba-Mu, jamah kami semua ya Tuhan, supaya tidak ada berhala di hati kami, di pikiran kami. Kami tolak yang namanya jimat, mantra-mantra ya Tuhan, dunia-dunia perdukunan, sihir, kami tolak di dalam nama Yesus. Karena kami milik Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah dari segala Allah, Allah pencipta alam semesta, Allah yang memelihara alam semesta, Allah yang sanggup membangkitkan orang mati, Allah yang penuh dengan kasih sayang, yang mengampuni dosa kami dan menjadikan kami anak Allah dan memberikan kami warisan sorga. Kami ucapkan syukur. Jamaah Tuhan, kalau ada umat-Mu yang masih pegang berhala, biar lewat khotbah ini dia mulai putuskan, dia tolak di dalam nama Yesus, dia buang berhala-berhala. Karena berhala tidak membawa berkat, berhala hanya membawa kehancuran, kekerasan, ketidaknyamanan. Tapi Yesus mendatangkan shalom, cinta kasih, kebaikan, kemurahan dan kasih sayang dan berkat-berkat. Kami percaya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, pos pelayanan di Bali ya Tuhan, semua Engkau berkati. Supaya mereka semua hanya berpegang pada Yesus, hanya berpegang pada janji-janji firman-Mu yang heran dan berkuasa. Dan berkati perekonomian mereka, berkati perekonomian gereja, berkati ya Tuhan segala rencana pelayanan mereka, semua Engkau ambil alih, Engkau yang kendalikan. Ajarkan kami percaya pada setiap perkataan firman Tuhan yang tidak pernah layu, yang tidak pernah susut, yang tidak pernah berubah, tapi yang selalu menjadi suatu kenyataan. Terima kasih Bapa. Dan berkati seluruh majelis-majelis GKO yang sudah melayani, berkati jemaat-jemaat, berkati organis dan song leader, berkati pengguna kameramen, berkati pendoa-pendoa, semua Engkau berkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan Yesus, jamah seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja yang ada di Bekasi maupun di Bali, supaya Tuhan mereka tidak terpapar COVID-19. Semua kuasa COVID-19 kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan berkati Indonesia supaya tidak ada demo-demo di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa. Anak-anak Tuhan supaya tidak demo-demo. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk Indonesia ini pulihkan dari krisis politik, sosial, ekonomi, budaya. Berkati Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin sebagai wakil, dan jajaran pemerintah dan keamanan angkatan darat, laut dan udara, dan masyarakat Indonesia untuk menopang Joko Widodo. Berkati semua program kerjanya. Majelis Sinode juga Tuhan Kau berkati, supaya sehati sepikir, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menopang, saling memberkati, saling mengampuni, saling memberikan semangat, saling sharing firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, termasuk GKO di Indonesia, untuk terus bergerak maju menjadi pasukan Tuhan yang kuat, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menolak segala bentuk berhala. Terima kasih Bapa. Dan berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang menjadi berkat bagi pekerjaan kerajaan Allah, baik melalui pelayanan, baik melalui ekonomi, baik melalui doa ya Tuhan, baik melalui pujian dan penyembahan, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi Setialah. Setialah, sopong
arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Setelah saudara terima firman Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Setialah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.